seems to be totally gone. And it seems like that 2 inches is big here. That right hand sends Acevedo down. 3. One more big power punch to erase Kavaliauskas once and for all. And he's done it. Backward body shot from Virgil. Ortiz goes down for the second time. Vergil Ortiz. Ya, petinju asal Amerika Serikat berdarah Meksiko ini dikenal dengan seorang monster KO. Bagaimana tidak, seluruh karir profesional tinjunya semuanya dilakoni dengan kemenangan KO ataupun TKO. Petinju Amerika Serikat yang saat ini sudah berusia 22 tahun itu selama ini memang dikenal sebagai sosok juara tanpa sabuk. Bagaimana tidak, dalam 16 pertarungan yang sudah dilakoninya saat itu, semuanya berhasil dimenangkan dengan KO-TKO, akan tetapi dia disebut sekali lagi sebagai sosok juara tanpa sabuk. Samuel Vargas adalah petinju terakhir yang dibuatnya harus menyerah di atas ring saat itu. Vergil Ortiz baru mendapatkan gelar juara dunia WBO kelas welter saat itu saat dia mampu mengalahkan lawannya Maurice Hooker. Pertandingan yang digelar dalam rangka perebutan gelar juara dunia WBO kelas welter yang saat itu sedang kosong. Pertarungan tersebut tentu saja menjadi ajang bagi seorang Vergil Ortiz untuk meraih kemenangan dan gelar juara sesungguhnya. Sementara itu, sebaliknya bagi Maurice Dewani Hooker, ini adalah jalan untuk memupuk kembali harapan untuk meraih gelar. Maurice Dewani Hooker sebelumnya adalah pemegang sabuk kelas welter ringan WBO dari tahun 2018 hingga 2019. Akan tetapi, sabuk juara tersebut harus diserahkannya ke Jose Carlos Ramirez saat itu setelah dia KO pada pertandingan di College Park Center Arlington. Monster KO Vergil Ortiz Jr. saat itu 2 kali menjatuhkan mantan juara kelas welter junior Maurice Hooker sebelum dia menang KO pada ronde ke-7. Bertarung di hadapan 2 juara saat itu Errol Spence dan Terence Bud Crawford. Seorang monster KO Vergil Ortiz mampu menghancurkan Hooker di Dickies Arena di Fort Worth, Texas. Hooker pertama jatuh di akhir ronde ke-6 dan sekali lagi dia jatuh di ronde ke-7. Sekaligus mengakhiri perlawanan sang mantan juara itu. Sebuah kemenangan sensasional, Ortiz mengirim pesan berbahaya kepada para pesaingnya di masa depan. Saya pikir saya akan mampu menghabisinya dengan sebuah pukulan tubuh, kata Ortiz kepada Boxing Scan saat itu. Nyanyian Ortiz pun memenuhi venue sejak petinju tak terkalahkan itu memasuki lantai arena, dan dengan setiap pukulan yang kuat ia mendaratkan dengan penuh keyakinan. Kedua petinju tersebut bertarung sengit untuk memberikan suguhan yang sensasional kepada seluruh penonton di seluruh penjuru dunia. Saya merasakan ledakan di tangan saya. Ini bengkak, akan tetapi saya baik-baik saja, kata Hooker kepada Boxing Scan setelah kekalahan tersebut yang kedua dalam 3 pertarungan terakhirnya, yang membuat rekornya saat itu menjadi 27 kemenangan, 2 kali kalah dengan 3 kali seri, di mana 18 kemenangannya didapatkan dengan KO. Kemenangan KO atas Hooker tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan seorang Ortiz Jr., yaitu menjadi 17 kemenangan tanpa pernah kalah, dan yang sangat luar biasanya adalah 17 kemenangan tersebut seluruhnya disambut dengan kemenangan KO. Pertarungan itu adalah yang pertama sejak Ortiz Jr. menghabisi seorang Samuel Vargas di ronde ke-7 pada bulan Juli lalu di Fantasy Spring Casino Indio, California. Saya menyukai energinya, aku tidak membiarkannya sampai ke kepalaku. Saya baik-baik saja, apakah berkelahi dengan penggemar dan bertarung tanpa penggemar, tetapi rasanya menyenangkan berada di sini dan bertarung di depan kerumunan ini, kata Ortiz saat itu setelah mendengar sorak-sorai menyebutkan namanya. Sahabat tinju dunia, itulah momen-momen saat seorang monster KO Vergil Ortiz Jr. mampu merebut gelar juara dunia WBO kelas welter yang saat itu sedang kosong, yaitu melawan seorang Maurice Dewani Hooker yang sebelumnya adalah pemegang sabuk juara kelas welter ringan WBO.